Kehadiran Tamara Bleszynsky dalam pernikahan putranya, Teuku Rasya, yang digelar pada Minggu, 12 April 2026, mendadak menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, momen yang seharusnya penuh kehangatan keluarga justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen. Sebuah pernikahan yang mestinya menjadi hari paling membahagiakan dalam kehidupan seorang anak, justru menyisakan rasa penasaran yang begitu besar di mata publik. Bagaimana tidak, di tengah kemeriahan acara dan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai, perhatian justru tertuju pada satu sosok, seorang ibu yang kehadirannya terasa berbeda dari yang diharapkan. Dalam acara tersebut, Tamara terlihat hadir seorang diri. Ia tidak berada di posisi utama sebagai orang tua mempelai. Tidak pula terlihat mendampingi sang anak di pelaminan, ataupun berdiri di barisan keluarga inti. Penampilannya justru lebih menyerupai tamu undangan biasa. Sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan, mengingat ia adalah ibu kandung dari mempelai pria. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang ibu tidak berada di tempat yang seharusnya, di momen sepenting itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di tengah publik. Sejumlah tamu yang hadir menyebut bahwa Tamara Bleszynsky tetap menunjukkan sikap yang tenang dan elegan sepanjang acara berlangsung. Ia tampil sederhana, namun tetap anggun. Sesekali terlihat menyapa tamu lain, tersenyum, dan mengikuti jalannya acara tanpa berusaha menarik perhatian. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada ekspresi yang menunjukkan kegelisahan. Tamara justru terlihat seperti seseorang yang menerima keadaan dengan penuh ketenangan. Usai acara, ia hanya memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Dengan suara yang tenang, ia menyampaikan doa terbaik untuk putranya. Ia berharap rumah tangga yang baru saja dibangun itu dapat berjalan bahagia dan langgeng. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan panjang. Setelah itu, ia memilih meninggalkan lokasi. Sikap ini justru semakin memancing rasa penasaran publik. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi perbincangan luas di media sosial. Potongan video dan foto-foto dari acara pernikahan Teuku Rasya ramai dibagikan ulang. Komentar demi komentar bermunculan. Sebagian netizen mempertanyakan posisi Tamara. Mengapa ia tidak mendampingi anaknya di pelaminan? Mengapa ia tidak berada di barisan keluarga inti? Ada pula yang mengaku merasa iba. Mereka melihat ada kemungkinan jarak emosional yang terjadi di balik situasi tersebut, namun di sisi lain, tidak sedikit yang mencoba melihat dari sudut pandang berbeda. Mereka menilai bahwa apa yang terlihat di depan publik belum tentu mencerminkan keseluruhan cerita. Dalam banyak kasus keluarga, terutama yang pernah mengalami perpisahan, pembagian peran dalam acara besar seperti pernikahan seringkali diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini bisa menyangkut banyak hal, kenyamanan keluarga, hubungan antar pihak, hingga pertimbangan yang tidak selalu bisa dijelaskan ke publik. Nama Teuku Rafli, ayah dari Rasya, kembali disebut dalam diskusi publik. Sebagai ayah kandung, kehadirannya tentu menjadi bagian penting dalam struktur keluarga inti di acara tersebut. Sejumlah pengamat hiburan menilai bahwa posisi masing-masing pihak dalam acara kemungkinan besar telah diatur sebelumnya. Namun tanpa adanya pernyataan resmi, semua itu tetap berada dalam ranah spekulasi. Terlepas dari semua itu, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah fakta bahwa Tamara tetap hadir. Ia datang, ia menyaksikan, ia memberikan doa. Dan bagi sebagian orang, itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan perannya sebagai seorang ibu. Nama Tamara Bleszynsky sendiri bukanlah sosok baru di dunia hiburan Indonesia. Lahir di Bandung pada 25 Desember 1974, ia memiliki darah campuran Polandia dari sang ayah dan Sunda dari ibunya. Wajah blasterannya yang khas membuatnya cepat dikenal sejak awal kariernya. Tamara memulai langkahnya dari dunia modeling pada awal 1990-an. Saat itu, ia dikenal sebagai salah satu model papan atas dengan pesona yang kuat dan elegan.
popularitasnya terus meningkat hingga akhirnya ia merambah dunia akting. Debutnya di dunia sinetron langsung menarik perhatian publik. Ia membintangi berbagai judul yang kemudian melejitkan namanya sebagai salah satu aktris paling populer di masanya. Perannya selalu kuat, emosional, dan membekas. Tak heran jika ia kemudian dijuluki sebagai salah satu ratu sinetron di era 90-an hingga awal 2000-an. Kesuksesannya juga diakui lewat berbagai penghargaan, termasuk ajang Panasonic Awards yang semakin mengukuhkan posisinya di industri hiburan. Namun di balik kesuksesan tersebut, kehidupan pribadinya juga tidak lepas dari sorotan. Ia pernah menikah dengan Teuku Rafli dan dikaruniai seorang putra, yaitu Teuku Rasya. Setelah pernikahan itu berakhir, Tamara kembali menjalani kehidupan baru. Ia sempat menikah dengan Mike Lewis dan memiliki seorang anak laki-laki. Namun hubungan tersebut juga tidak bertahan lama. Meski begitu, Tamara tetap dikenal sebagai sosok ibu yang penuh kasih. Ia kerap menunjukkan rasa bangga dan cintanya kepada anak-anaknya, terutama Rasya, melalui media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, Tamara memilih untuk menjauh dari gemerlap dunia hiburan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di Bali, menjalani kehidupan yang lebih tenang. Fokusnya kini bukan lagi popularitas, melainkan kehidupan pribadi, usaha kuliner, serta kegiatan sosial. Ia bahkan dikenal aktif dalam membantu hewan terlantar, sebuah sisi empati yang jarang terekspos sebelumnya. Perubahan ini membuatnya jarang tampil di layar kaca. Namun justru karena itu, setiap kemunculannya di ruang publik selalu menjadi perhatian, termasuk kehadirannya dalam pernikahan Rasya. Di tengah segala spekulasi, Tamara Blesinski memilih satu hal, diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi mungkin karena tidak semua hal perlu dijelaskan. Sikapnya yang tenang justru menunjukkan kedewasaan, bahwa ada hal-hal dalam hidup yang cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan pribadi. Dan pada akhirnya, yang terpenting bukanlah di mana seseorang berdiri, melainkan bagaimana ia tetap hadir, meski dalam diam. Karena kasih seorang ibu tidak selalu harus terlihat di depan kamera. Kadang, ia hadir dalam doa, dalam harapan, dan dalam keikhlasan yang tidak banyak diketahui orang. Kisah ini pun menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kehidupan keluarga, terutama di kalangan publik figur, tidak selalu bisa dinilai dari apa yang tampak di permukaan. Dan di balik semua sorotan, yang tersisa hanyalah satu hal, cinta seorang ibu yang tidak pernah berubah.